Di sini saya akan menjelaskan tentang massa jenis. Massa jenis suatu zat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat itu terhadap volumenya. Massa jenis zat sering disebut kerapan, merupakan salah satu sifat penting dari zat itu atau juga besaran fisika yang mengukur seberapa padat suatu zat atau benda dalam hubungan dengan volume yang ditempatinya. Rumus massa jenis adalah sebagai berikut. P sama dengan M per V. Keterangan P yaitu massa jenis zatnya dan M yaitu massa zat, sedangkan V itu volume zatnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sebuah balok kayu memiliki massa 2 kg dan volume 0,5 meter kubik. Hitunglah massa jenis balok kayu tersebut. Nah, mari kita hitung massa jenisnya. Diketahui M sama dengan 2 kg dan V sama dengan 0,05 meter kubik. Ditanya P itu kan massa jenis. Rumusnya P sama dengan M per V, yaitu 2 per 0,5 sama dengan 40 kg meter kubik. Mengapa minyak selalu berada di atas permukaan air? Minyak memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air, yang berarti minyak lebih ringan dibandingkan air dalam volume yang sama. Menurut hukum Archimedes, gaya apung yang bekerja pada suatu benda dalam zat cair sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Karena minyak lebih ringan, gaya apung yang mendorongnya ke atas lebih besar daripada berat air yang didesaknya. Hal ini menyebabkan minyak terapung di atas permukaan air. B. Tekanan dan tekanan hidrostatik. Tekanan merupakan konsep yang tidak asing dalam kajian mekanika. Tekanan memang erat kaitannya dengan konsep gaya. Pada tinjauan mengenai zat padat, tekanan itu sendiri didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas permukaan. Dengan kata lain, tekanan merupakan perbandingan antara gaya tekan atau yang arahnya tegak lurus bidang tekan dan lurus bidang tekanannya. Secara matematis, tekanan dituliskan sebagai berikut. P sama dengan V per A, di mana P yaitu tekanan pada suatu permukaan, N atau meter per kubik atau Pascal. V-nya yaitu gaya tekanan, bisa disebut juga dengan Newton, dan A yaitu luas bidang tekanan, satuannya meter persegi. Contoh soal, sebuah balok kayu dengan luas penampang 20 cm persegi menerima gaya tekanan sebesar 50 Newton. Berapakah tekanan yang dihasilkan pada balok tersebut? Nah, kita jawab pertanyaan di atas. Diketahui luas penampung, simbolnya A, yaitu 20 meter persegi. Gaya tekan, simbolnya F, yaitu 50 Newton. Ditanya P yaitu simbol dari tekanan. Rumusnya yaitu P sama dengan V dikali A. V-nya 50, A-nya 20, berarti 50 dikali 20 sama dengan 2500. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair ke segala arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi yang membuat berat partikel air menekan partikel yang berada di bawahnya. Contoh soal, seorang penyelam berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Massa jenis air laut adalah 1025 kg meter kubik dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per detik. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam tersebut? Nah, kita jawab
penyelesaian. P sama dengan PGH, di mana P itu simbol dari tekanan hidrostatis. Nah, P kecil itu simbol dari massa jenis fluida. G adalah simbol dari percepatan gravitasi dan H adalah kedalamannya. Hukum Pascal. Pada bagian sebelumnya telah kita bicarakan mengenai tekanan hidrostatik, di mana tekanan yang berpengaruh langsung pada tekanan hidrostatik adalah tekanan udara dari luar. Jika ada permukaan zat cair diberikan tekanan sehingga terjadi perubahan tekanan, maka tekanan akan diteruskan ke setiap titik zat cair itu. Nah, perubahan tekanan yang diberikan pada fluida atau distratifikasi seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida terhadap dinding wadah. Artinya, tekanan ini diberikan pada fluida dan suatu ruangan tertutup akan diteruskan fluida tersebut ke segala arah dengan sama besarnya. Contoh penerapan hukum Pascal yang umumnya adalah satu dongkrak hidran yang digunakan untuk mengangkat kendaraan seperti mobil dan memberikan tekanan kecil pada piston kecil. Tekanan ini diteruskan oleh fluida ke piston besar, menghasilkan gaya yang cukup besar untuk mengangkat kendaraan. Yang kedua itu ada hidrolik pada kendaraan. Ketika pada rem ditekan, tekan terus melalui cairan rem ke semua rem di setiap roda, memungkinkan kendaraan berhasil dengan efisiensi. Yang ketiga yaitu mesin press protect, digunakan di pabrik untuk membentuk atas pemotongan material. Sebuah tekanan kecil pada piston kecil menghasilkan gaya besar pada piston besar, memungkinkan untuk memotong atau membentuk logam dan bahan lainnya dengan mudah. Yang keempat yaitu ada kursi gigi hidrolik di salon, memungkinkan menyesuaikan ketinggian kursi dengan mudah dan menekankan tuas tekanan diteruskan melalui cairan hidrogen, mengangkat atau menurunkan sesuai kebutuhan. 4 contoh ini menunjukkan bagaimana hukum Pascal memudahkan penerapan gaya besar dengan usaha kecil melalui penggunaan cairan dalam ruang tertutup. Ya, lanjut. Saya akan menjelaskan keadaan benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Yang pertama, keadaan benda mengapung. Keadaan benda mengapung adalah saat sebagian benda berada di atas permukaan air. Hal ini terjadi karena gaya apung yang bekerja pada benda lebih besar atau sama dengan berat benda. Gaya apung ini berasal dari tekanan fluida yang bekerja ke atas benda. Benda yang mengapung biasanya memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis air.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan benda mengapung, yaitu yang pertama, massa jenis benda. Semakin besar massa jenis air, semakin mudah benda mengapung. Yang kedua, volume benda. Semakin besar volume benda, semakin mudah benda mengapung. Yang ketiga, bentuk benda. Bentuk benda yang pipih dan lebar cenderung lebih mudah mengapung dibandingkan bentuk benda yang padat dan kecil. Contohnya yaitu seperti sebuah kayu di atas air. Ketika kamu meletakkan kayu di atas air, kayu itu tidak tenggelam. Ini terjadi karena kayu lebih ringan daripada air. Artinya, kayu memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada air. Air memberikan gaya dorong ke atas yang cukup besar untuk menahan kayu di permukaan. Gaya dorong ini disebut gaya apung. Kayu mengapung karena gaya apung atau dorongan dari air ke atas sama besar dengan berat kayu. Jadi, keadaan benda mengapung terjadi karena gaya apung yang bekerja pada benda lebih besar atau sama dengan berat benda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti massa jenis benda, massa jenis air, volume benda, dan bentuk benda. Yang kedua, keadaan benda melayang. Keadaan benda melayang adalah saat benda terendam seluruhnya di dalam air, tetapi tidak menyentuh dasar air dan tidak naik ke permukaan air. Hal ini terjadi karena gaya apung yang bekerja pada benda sama dengan berat benda. Artinya, gaya ke atas yang mendorong benda dari bawah air seimbang dengan gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah. Benda yang melayang biasanya memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis air. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan benda melayang, yaitu yang pertama, massa jenis benda. Semakin kecil massa jenis benda, semakin mudah benda melayang. Yang kedua, massa jenis air. Semakin besar massa jenis air, semakin mudah benda melayang. Yang ketiga, volume benda. Semakin besar volume benda, semakin mudah benda melayang. Yang keempat, bentuk benda. Bentuk benda yang pipih dan lebar cenderung lebih mudah melayang dibandingkan bentuk benda yang padat dan kecil. Contohnya yaitu seperti ikan di dalam air. Ikan bisa tetap berada di tengah air tanpa naik ke permukaan atau turun ke dasar. Ini terjadi karena ikan memiliki kemampuan untuk mengatur kerapatan tubuhnya agar sama dengan kerapatan air di sekitarnya. Ketika kerapatan ikan sama dengan kerapatan air, gaya apung yang bekerja pada ikan sama dengan berat ikan. Jadi, ikan melayang karena gaya apung dan berat ikan seimbang. Jadi, keadaan benda melayang terjadi karena keseimbangan antara gaya apung dan gaya gravitasi. Gaya apung mendorong benda ke atas, sedangkan gaya gravitasi menarik benda ke bawah. Benda yang melayang memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis air. Yang ketiga, keadaan benda tenggelam. Keadaan benda tenggelam adalah saat seluruh bagian benda berada di dalam air dan menyentuh dasar air. Hal ini terjadi karena gaya apung yang bekerja pada benda lebih kecil daripada berat benda. Artinya, gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah lebih besar daripada gaya ke atas yang mendorong benda dari bawah air. Benda yang tenggelam biasanya memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan benda tenggelam, yaitu yang pertama, massa jenis benda. Semakin besar massa jenis benda, semakin mudah benda tenggelam. Yang kedua, massa jenis air. Semakin kecil massa jenis air, semakin mudah benda tenggelam. Yang ketiga, volume benda. Semakin kecil volume benda, semakin mudah benda tenggelam. Yang keempat, bentuk benda. Bentuk benda yang padat dan kecil cenderung lebih mudah tenggelam dibandingkan bentuk benda yang pipih dan lebar. Contohnya yaitu seperti sebuah batu di dalam air. Ketika kamu melempar batu ke dalam air, batu itu langsung tenggelam ke dasar. Ini terjadi karena batu lebih berat daripada air. Artinya, batu memiliki kerapatan yang lebih tinggi daripada air. Meskipun ada gaya apung yang mendorong batu ke atas, gaya apung ini lebih kecil daripada berat batu. Batu tenggelam karena gaya apung tidak cukup besar untuk menahan berat batu, sehingga batu jatuh ke dasar. Jadi, keadaan benda tenggelam terjadi karena gaya gravitasi yang lebih besar daripada gaya apung. Benda yang tenggelam memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air. Selanjutnya, peristiwa kapilaritas. Apa itu peristiwa kapilaritas?
Peristiwa kapilaritas adalah peristiwa naiknya atau turunnya permukaan zat cair pada pipa atau celah kecil akibat gaya adhesi dan kohesi. Gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul zat cair dengan molekul dinding pipa atau celah, sedangkan gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul zat cair dengan molekul zat cair lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peristiwa kapilaritas. Yang pertama, diameter pipa atau celah. Semakin kecil diameter pipa atau celah, semakin kuat kapilaritas. Yang kedua, gaya adhesi dan kohesi zat cair. Semakin kuat gaya adhesi dan kohesi zat cair, semakin kuat kapilaritas. Yang ketiga, sudut kontak. Semakin kecil sudut kontak antara zat cair dan dinding pipa atau celah, semakin kuat kapilaritas. Contohnya seperti akar tanaman menyerap air. Tanaman menyerap air dari tanah melalui akar mereka. Akar tanaman memiliki jaringan kapilar yang sangat kecil yang bisa menarik air dari tanah dan mengangkutnya ke seluruh bagian tanaman, termasuk daun. Proses ini memungkinkan tanaman untuk mendapatkan air dan nutrisi yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Fenomena kapilaritas ini terjadi karena adanya gaya adhesi dan kohesi antara molekul zat cair dengan molekul dinding pipa atau celah. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ialah persamaan yang menyatakan hubungan antara luas penampa dengan kelanjutan fluida dan secara matematis dituliskan sebagai berikut. A1 V1 sama dengan A2 V2, yang dimana A1 sama dengan luas penampang 1, V1 sama dengan kelajuan fluida ketika melalui penampang 1, A2 sama dengan luas penampang 2, V2 sama dengan kelajuan fluida ketika melalui penampang 2. Berikut adalah contoh soalnya. Berapakah kelajuan aliran fluida yang mula-mula kelajuannya ialah 25 meter per second bila luas penampang alirannya berkurang dari 5 cm persegi menjadi 1 cm persegi. Penyelesaiannya diketahui A1 sama dengan 5 cm persegi, A2 sama dengan 1 cm persegi, V1 sama dengan 25 meter per second. Pertanyaannya, berapakah V2? Jawabannya adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. V2 sama dengan A1 dibagi A2 dikali V1 sama dengan 5 cm persegi dibagi 1 cm persegi dikali 25 meter dibagi second sama dengan 125 meter per second. Jadi hasilnya adalah kecepatan aliran fluida menjadi 125 meter per second. Kesimpulannya adalah persamaan di atas menunjukkan bahwa jika penampang pipa lebih besar, maka kelajuan fluida ketika melalui penampang tersebut lebih kecil. Begitupun sebaliknya, ketika penampang pipa lebih kecil, maka